Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan terjauh dari entong COVID yang seperti biasa. Oke, nah di video kali ini adalah salah satu video yang menurut gua penting namun banyak dilupakan oleh para kalian masyarakat gentle, khususnya buat cowok-cowok yang pengen punya dan pengen dapetin cewek yang kalian idamkan. Karena gini, beberapa tips yang akan gua bahas di sini adalah hal-hal yang menurut banyak orang tuh sepele gitu. Nah, menurut gua, cewek itu sangat memperhatikan detail dari seorang cowok dan sangat tipis banget perbedaan. Dan bener-bener ada garis tipis banget antara dia mau suka atau dia mau ilfil gitu, males sama lo. Dan dengan video ini gua harap bisa membantu kalian untuk mempertebal dan untuk memperbanyak mendominasi bagian kanannya. Jadi dia bisa jatuh tuh ke bagian kanan. Nggak perlu suka jadi pacar, jadi doi itu nggak perlu ya. Suka mau jadi teman, yang penting bisa nyamanin doi. Kita bisa cek FWB kan. So without further ado, kita langsung masuk ke tips tentang di video judul di bawah. Let's go and check it. Tips yang pertama adalah nggak ugal-ugalan di jalan. Itu tadi maksud gue. Jadi gue ngebahas motor dan banyak dari kalian dan rame banget di Instagram lagi pada happening tentang motor custom ya. Semua orang bahkan sampai cewek itu semua main motor custom. Dan ugal-ugalan itu termasuk dengan surfing. Menurut gue surfing di atas motor, dan banyak banget juga udah yang gagal gitu ya. Udah surfing jatuh, terus wheelie, topi, terus burning. Nggak ada yang keren-kerennya, drag race di jalan. Kalau misalnya emang kalian mau ugal-ugalan tuh ada tempatnya di sirkuit. Kalian bisa ikut latihan ya, kalian bisa ikut balapan gitu, baru bener. Itu baru jadi gentleman, the real masyarakat gentle. Kalau masih ugal-ugalan di jalan, nggak ada untungnya. Lo menang cuma kepuasan hati doang, lo kalah si lawan yang puas gitu. Dan semua penonton di pinggir jalan atau misalnya pengendara lain adalah menunggu kalian salah satunya kecelakaan, nazubillah min dzalik. Jadi nggak ada keuntungannya dan malah terlihat stupid, malah terlihat bodoh. It's a big no-no. Dan yang kedua adalah masih nyambung dari tips yang pertama tentang ugal-ugalan di jalan, yaitu suara knalpot yang ber ya. itu sangat annoying menurut gue. Walaupun gue juga punya si Jago, itu gue belum pernah bahas. Si Jago juga bukan berember ya, gue lebih ke blar-blar. Dan itu tadi gue nggak pernah bawa motor kayak gitu, nggak pernah ya. Gue dulu sih ya. Cuma kalau sekarang gue tuh kayak jadi nggak mengganggu orang lain kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya gini, beda deh kalau misalnya motor emang suara mesinnya gede, itu sangat enak gitu didengar ya. Cuma ada juga orang-orang yang naik moge sport gitu ya, yang knalpotnya keras-keras tuh buat apa sih? Ngeganggu, nggak ada keren-kerennya. Apalagi motornya kecil dibikin kenceng, nggak ada kerennya sumpah. Aduh males deh. Kalau misalnya pun ada cewek yang tertarik sama lo dengan keember-emberan knalpot lo, aduh. Ya, tips yang ketiga adalah berkata kasar. Tidak ada yang bagus dalam berkata kasar ya. Cuma gue juga tidak menyucikan diri gue dari kata-kata kasar ya. Gue kadang-kadang juga masih suka berkata kasar, apalagi untuk bercanda gitu ya. Ya udah, sering aja kayak ngomong gitu. Terus kayak misalnya bang gitu misalnya, cuma untuk for fun, untuk cerita gitu ya. Cuma bukan dijadikan bahasa primer gitu. Nggak di setiap komunikasi selalu gunain bahasa kasar. Setiap obrolan sama orang lain, telepon, stranger, lu selalu gunakan bahasa kasar. Menurut gua itu it's a big no-no. Itu akan jadi salah satu ilfil cewek lu yang tadinya lu niatnya pengen bikin dia jatuh hati gitu ya. Lu pengen ngebuat dia lu gahar, lu sangar dengan berkata-kata kasar. Terus lu ugal-ugalan di jalan, terus lo ngomong kasar ke lawan, misal gitu-gitu deh. Aduh, udah 2020 bro, gents ya. Jangan deh, lo percaya sama gue. I've been there. Gue pernah ngerasain gimana gue pengen terlihat keren dengan berkata kasar. Gue pernah merasa ingin terlihat keren dengan ugal-ugalan di jalan. No, alhamdulillah gue selamat ya. Jangan deh, udah. Walaupun lo ada ngerasa kayak, kayaknya keren, enggak ya. Please dengerin gue sebagai saudara lo, dengerin gue sebagai kakak lo, dengerin sebagai orang bajingan yang udah berusaha menjadi orang baik. Nah, kalian nggak perlu jadi bajingan dulu. Jadi kalian udah denger dari gue aja. Udah, nggak ada yang keren dan nggak ada yang positif dari berkata-kata kasar. Beda cerita kalau misalnya emang lagi bercanda sama temen yang udah tahu bagaimana lo. Nah, di sini konteksnya adalah kita ingin membuat hati orang lain itu jatuh kepada kita. Kita bisa membuat orang lain nyaman dengan kita, dan tentu bukan dengan berkata-kata kasar.
Yang keempat adalah zona nyaman. Nggak ada yang menarik dari orang yang tidak berani mencoba hal yang baru. Dan mencoba hal yang baru bukan berarti ugal-ugalan di jalan atau balap-balapan di jalan atau nantang orang di jalan raya. No. Zona nyaman itu dalam arti gini, kalau misalnya emang lo adalah orang yang biasa berkata-kata kasar, coba mulai berhenti berkata-kata kasar dan bisa menempatkan sebuah kata kasar yang menurut lo bisa lo gunakan momennya itu di mana gitu. Menurut gue itu akan menjadi salah satu keluar zona nyaman. Gini, zona nyamannya adalah lo biasa terlihat sangar, lo ngerasa terlihat keren dengan berkata kasar. Terus lo mencoba keluar dari zona itu ya, lo mencoba gimana caranya gue bisa kelihatan gahar, gue bisa kelihatan sangar, gue bisa kelihatan keren tanpa berkata-kata kasar. Nah, di situ lo akan nge-build cara beribu-ribu cara gimana caranya lo bisa terlihat keren, lo bisa pede, lo bisa nyaman dengan diri lo tanpa berkata-kata kasar. Dan cara-cara itu yang akan membuat pede lo secara tidak langsung lebih kuat lagi. Tuh, itu yang akan membuat karakter lo lebih kental lagi. Itu yang akan membuat aura karisma lo itu yang bisa ngebuat cewek itu kayak, aduh, ini kerennya dia tuh gimana sih? Dia nggak kata-kata kasar, dia nggak ugal-ugalan, dia nggak sombong. Tips yang kelima adalah sombong. Lanjutannya dari zona nyaman, sombong. Begitu lo udah tahu dengan apa yang lo harus lakukan, lo udah tahu semua hal-hal yang negatif lo udah tinggalkan, terus lo sombong, merasa lebih baik dari semua cowok yang pernah ada, yang sudah ada, atau yang ada gitu ya. It's a big no-no juga. Menurut gua, the real gentleman tidak pernah membanding-bandingkan lo dengan mantannya. Nah, kalau misalnya cewek lo udah sedikit dewasa, lebih dewasa dibanding mantan-mantan lo atau misalnya PDKT lo yang lain, nggak akan kemakan dia dengan cara lo menjatuhkan mantannya supaya doi lupa. No, yang ada dia bakal ngecap lo yang ngejelekin mantannya. Itu bukan laki-laki yang bener, bukan laki-laki yang gentle. Karena laki-laki yang gentle itu udah tahu setiap laki-laki itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan semua manusia, semua person. Dan kita sebagai gentleman kan haknya kita untuk membanding-bandingkan satu orang dengan orang yang lain, apalagi diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya lo membandingkan diri lo untuk menjadi lebih positif, untuk menjadi pecutan lo, untuk menjadi motivasi, that's a good idea. Cuma kebanyakan orang, apalagi di Indonesia, begitu ngomongin tentang orang lain, terus membandingkan dengan dirinya, akhirnya yang dicari adalah, kok dia punya itu sih, gimana sih caranya? Pasti pesugihan deh, pasti tukang colong deh, pasti tukang judi deh, pasti jual diri deh. Ya, jangan deh. Kalau misalnya lo belum bisa menjadikan banding-bandingkan diri menjadi motivasi, stop. Nggak perlu dibahas itu, nggak perlu. Dan apalagi lo bragging dengan apa yang lo punya, terus apa yang orang lain nggak punya, lo bilang, gua punya. Dia mah tukang minum bro, dia tuh tukang mabuk. Gitu aja udah, menurut gua apa ya? Aduh, it's a big no-no kalau misalnya lo emang tujuannya untuk menarik dan menginginkan hati si doi bisa nyaman sama lo. The last but not least adalah jelalatan. Ini khusus buat no-nya cewek ya. Jadikan karakter lo untuk stop jelalatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya lo udah punya pasangan, atau misalnya lo lagi bersama pasangan lo atau bersama calon pasangan lo. Kalau misalnya ada cewek cantik gitu ya, atau ada cewek bohai gitu ya, kalau misalnya emang lo mau lihat, silahkan. Cuma jangan sampai mempalingkan wajah. Apalagi sampai leher lo patah gitu ya, jangan. Kalau misalnya lo emang mau lihat, silahkan lihat. Usahakan nih bagian muka, leher, bahu, semuanya ya, depan. Enak. Jadi pas lagi sama si doi di sebelah gitu ya, misalnya jalan, kalau mau yang lebih keren adalah jangan dilihat sama sekali. Ini sebenarnya bener-bener obrolan high frekuensi. Mungkin akan terlalu susah dan akan terlalu tinggi obrolan. Cuma kalau misalnya kalian emang mau tahu tentang high frekuensi, menurut gue silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue akan cerita tentang high frekuensi yang akan bisa meningkatkan dan menaikkan frekuensi kalian menjadi cowok yang lebih mahal, lebih karismatik, lebih karakter, lebih beraura positif, lebih untouchable gitu-gitu deh. Jadi terakhir ya, jelalatan. Kalau misalnya emang lo mau menjatuhkan atau membuat nyaman hati pasangan lo, stop jelalatan. Kalau misalnya mau lihat pakai mata aja, jangan pakai leher, pakai pala, no ya. Dan ya, itu tadi adalah beberapa tips bagaimana caranya untuk menjaga dan membuat nyaman hati pasangan lo. Dan kita harus menghindari, karena tipis banget gimana cara dia bisa suka sampai jadi ilfeel. Jangan lupa deh praktekin supaya semakin jadi orang yang awesome, special, and amazing. Dan jangan lupa sama Tuhan ente. Buat yang muslim, jangan lupa sholat. Assalamualaikum.